Oke, selamat siang. Kita akan mulai tutorial kali ini. Mungkin yang pertama kita bahas telah konsep bersama-sama ya, karena cukup penting telah konsep konsep dasar yang harus kita kuasai. Oke, yang nomor 1A, kita panggilin siapa nih? Mikael. Daerah hasil fungsi fx sama dengan sin inverse x apa? Mikael hadir? Mikael Adrian. Oh, Michael, Kyle, hadir nggak? Kalau nggak hadir, saya kick aja. Mikael Adrian, Mbak. Ya, Mikael Adrian. Hadir, Pak. Jadi yang 1A apa? Daerah hasil fungsi sin inverse X adalah Dari -1 sampai 1. min 1 sampai 1 itu nilainya fungsi sin inverse atau nilainya fungsi sin? Fungsi yang sin. Oke, berarti kalau fungsi sin inverse apa dong? Ah, Kalau fungsi sin inverse itu kan fungsi sin nggak punya inverse kan harusnya, karena dia motong di banyak tempat. Tapi kita paksa dia jadi punya inverse kalau dibatasi domain sin X-nya dari mana sampai mana. Min pi per 2 sampai pi per 2. min pi per 2. Oke. Yang berarti daerah hasil dari fungsi sin inverse X adalah daerah daerah hasil dari fungsi inverse. Jadi daerah asal dari fungsi f sama dengan daerah hasil dari fungsi f inverse. Oke. Nah, berarti daerah hasil dari sin inverse X apa dong? 1 sampai -1. Kan tadi udah dibilang, bukan. Min pi per 2 sampai pi per 2 ya, Pak? Turunan fungsi sin inverse X.
kemarin apa? 1/akar 1 min x², Pak. Oke, berikutnya Jerry Alexander Choa. Dengan integral parsial, jika dipilih U sama dengan X dan dV sama dengan E pangkat X dx, maka integral ini bisa ditulis ulang jadi apa? Kalau pakai integral parsial. Bentar, Pak. Dua X per 3 E pangkat 3X dikurang Apa? 2X per 3 kali E pangkat 3X dikurang 2X per 3. 2X per 3. Oh, ini harusnya E pangkat 3X dx ya. Oke, 2X per 3 E pangkat 3X dikurang integral VDU. Integral apa jadi? 2/3 pangkat 3X. 2/3. 2/3 apa? E pangkat 3X dx. E pangkat 3X dx. Oke. Langkah pertama yang digunakan untuk menghitung sin kuadrat cos pangkat 3X adalah, nggak tahu saya, langkah pertama yang dimaksud apa. Tapi mungkin kita bisa jawab substitusi yang cocok apa di sini. Kalau yang terlibat sin dan cos, kita ingin setelah ada yang disisihkan sinnya atau cosnya, sisanya semuanya berpangkat genap. Berarti apa dong substitusinya? Cos X dx. Cos X, X itu yang dipisahkannya. Tapi agar kita dapat cos X dx, substitusinya jadi apa? Sin X. Sin X ya. Oke. Kenapa? Karena nanti si DU-nya jadi cos X dx, kemudian ini jadi U kuadrat, cos kuadrat, 1 kurang sin kuadrat, 1 kurang U kuadrat. Oke, ini identitas trigonometri yang digunakan untuk menentukan sin-sin. Oh, saya juga nggak paham. Sin-sin. Ada ekspresi sin-sin itu dalam apa? Dalam identitas cos atau dalam identitas sin? Cos penjumlahan sudut atau sin penjumlahan sudut yang ada sin cosnya. Yang sin, Pak. Yang sin. Karena sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B sin A kurang B mirip gini, tandanya yang diganti. Oke. Jadi kalau dijumlahkan, kita dapat 2 sin A cos B. Ya, jadi kita bisa
pakai identitas sin A cos B itu setengah dari ini tambah ini. Begitu cara mengingatnya. Kalau Anda ingat hafal mati juga nggak apa-apa juga sih. Oke, yang Adinda Mutia diapakan? Kalau kita punya integral yang begini, maka substitusinya apa? U sama dengan X min 3 pangkat sepertiga, Pak. Jadi idenya kalau ada akar-akarnya itu dia bakal merepotkan di dalam proses pengintegralan. Jadi kita ingin merasionalkan. Karena ekspresi akar itu sering menghasilkan ekspresi irasional. Jadi dihilangkan akarnya, kita katakan sebagai merasionalkan. Jadi agar nggak ada akar-akar, kita tuliskan si X kurang 3 pangkat sepertiganya sebagai U. Nah, dari sini kita ingin menulis ulang X. Berarti U pangkat 3 sama dengan X min 3. Atau X-nya adalah U pangkat 3 tambah 3. Oke. Kemudian dari sini juga kita bisa tuliskan 3U kuadrat DU sama dengan DX. Ya. Jadi DX-nya bisa diganti dengan 3U kuadrat TU. Berarti ini menjadi integral. X-nya berubah menjadi U kuadrat tambah 3. Kemudian yang bawahnya adalah U. DX-nya adalah 3U kuadrat DU. Sama dengan Muhammad Ihsan. U kuadrat tambah 3 kali 3U kuadrat dibagi U jadi 3U. Dan bisa dilanjutkan. Pak, Oke, ya. permisi Pak, bertanya. Ya. Itu yang tadi untuk X-nya bukannya pangkat 3 tambah 3 ya? Oh, salah tulis. Jelek. Makasih. Oke. Yang F, Muhammad Kanza. Substitusi X sama dengan apa untuk menghilangkan tanda kami? Yang F ya, Pak. Ya. 4 min X kuadrat. X-nya aja nih. Oh, X-nya X-nya sama aja. dengan apa? Kalau yang tadi itu, yang nomor kita ambil seluruhnya. Kalau di dalam akarnya itu dia linear gitu. Kalau kuadratik, nggak pakai cara yang itu. Kalau yang kuadratik kita ingin, ya sama juga ingin menghilangkan akarnya. Tapi berarti yang dalamnya inginnya dia jadi kuadrat. Gimana caranya? X-nya jadi apa? Harus ingat identitas trigonometri yang bentuknya mirip gitu. Bilangan dikurangi sesuatu kuadrat. Identitas trigonometri apa yang bunyinya kayak gitu?
Apa? Yang sin kuadrat itu kan, Pak. Mhm. Apa Sin. identitas bunyinya yang menyerupai begini? Kuadrat bilangan dikurangi kuadrat sesuatu. Hmm. Apa kuadrat dikurangi apa kuadrat sama dengan apa kuadrat. Identitas trigonometri, ingat. Identitas trigonometri yang standar ada dua, yang sin kuadrat tambah cos kuadrat sama yang satu tambah tangen kuadrat. Yang mana ini? Sin. Sin. Persisnya yang sebelah kirinya bunyinya gimana? Dua kuadrat dikurang dua sin. Oke, dua kuadrat dikurang. Ya, kalau nggak bisa langsung, bisa mulai dari satu kuadrat dulu aja. Ini karena kita punyanya 4, yaitu 2 kuadrat, berarti semuanya dikali 2 kuadrat. Kali 2 kuadrat. Intinya 2 kuadrat dikurang 2 sin T kuadrat sama dengan 2 cos T kuadrat. Oke, berarti ini substitusinya X sama dengan 2 sin T. Ya, bisa dilanjutkan. Yang G untuk menentukan, nah ini fungsi rasional seperti kemarin. Jadi kita bagi dulu, karena derajat yang atas lebih tinggi dari yang bawah. Kalau dibagi hasilnya apa? Ya bisa pakai pembagian polinom yang biasa. X min 1 agar dapat X kuadrat kali apa? Kali X. X kalikan kembali dengan X min 1. X kuadrat X. Dikurangkan X kuadrat kurang X kuadrat habis. 1 dikurang min X jadi X plus 1. X min 1 kali apa agar jadi X? Kali 1. X min 1. Sisanya 2. Jadi dengan kata lain, X kuadrat ditambah 1 dibagi dengan X min 1 itu bisa kita tuliskan sebagai X tambah 1 ditambah 2 per X min 1. Nah, kalau sudah dalam bentuk ini, yang ini kita tahu cara mengintegralkannya, yang ini juga kita tahu, karena ini hasilnya adalah ln. Ya, 2 ln something. Oke. Oke. Yang H, 5X min 5, 5X min 5 per X kuadrat kurang X kurang 6. Sebentar. Rania, diapakan Rania? Kalau ada soal integral ini. Rania hadir? Nggak hadir nggak apa-apa. Tapi akan saya keluarin. Karena menghabiskan waktu menanyakan orang yang tidak hadir. Tidak hadir? Saya tendang ya.
Aiman, Aiman hadir? Hadir, Pak. Oke, diapakan? Sebentar, Pak. Saya coba dulu ya, Pak. Eh, ya, sebelum Anda betul-betul ngerjainnya, Anda harus punya bayangan dulu, kira-kira diapakan. Kan kemarin standarnya itu, si penyebutnya itu harus kita tuliskan sebagai perkalian faktor linier atau faktor kuadratik. Ya, ini di bawahnya udah kuadratik. Nah, tapi masalahnya yang kita inginkannya itu kuadratik yang nggak bisa difaktorkan lagi. Bisa difaktorkan nggak yang bawahnya, Aiman? Halo? Bisa, Pak. Jadi X sama dengan min 2 sama X sama dengan 3. Jadi apa? Misal yang bawah, yang X kuadrat min X min Aha. 6 difaktorkan, itu jadi X plus 2 dikali X min 3. Terus habis ini diteruskan jadi bentuk gimana? Hmm. Ya, yang kemarin juga. Kayak pecahan parsial jadinya jadi apa? Yang atasnya A, A, B gitu, apa? Ah, A ah, per, ah, A ya, per X plus 2 gitu. ah. A, terus ditambah BX plus C per X min 3 ya? Bukan. Kalau Bukan. bawahnya linear, Oh ya, sorry, atasnya Pak. konstan aja. Berarti per X min 3 ya, Pak? Ya, oke. Oke, sudah. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya perlu terbiasa untuk apa? Untuk eh, bisa mengenali perlu integral yang mana untuk kerjain soal. Oke, dilihat eh, 2 menit yang A diapakan kira. Kalau melihat bentuk luarnya, itu mengingatkan Anda kepada apa? Yang pertama kali Anda lihat itu, oh, kok ini kayak begini? Apa yang Anda lihat bentuknya? Angelina, Iya, Pak. ya, mirip integral yang kayak gimana? Yang nomor 24A ya, Pak. Tuh. Mhm. Kalau itu saya pikir itu kayaknya bentuk yang DU per A kuadrat. Eh, kayak bentuk itu ada, Pak. Identitas yang trigono. Satu kurang sin kuadrat. Tapi, I, Betul, itu ada bentuk kayak A kuadrat kurang X kuadratnya, tapi nggak ada akar-akarnya gitu. Nggak ada hal yang harus kita rasionalkan. Ya, kan biasanya kita pakai substitusi trigonometri itu kalau ada akar, tujuannya agar akarnya hilang.
Nah, kalau kita lihat integrannya itu fungsi apa yang bentuknya seperti itu, Angelina? Kalau yang itu, kalau bisa nggak Pak pakai yang kalau X-nya dimisalin sama dua sin X gitu, dua sin T gitu Pak. Atau pakai yang sin inverse. Tapi Nah, kalau sin, seperti yang saya bilang tadi, substitusi yang dua sinte itu kalau misalkan ada namanya kayak gini, ada akarnya gitu. Kita melakukan substitusi itu ada tujuannya agar yang di dalamnya jadi kuadrat, sehingga nantinya nggak ada akar. Tapi kalau nggak ada akar, nggak perlu. Meskipun mungkin jalan juga gitu, tapi biasanya nggak usah. Jadi kira-kira apa nih yang lebih cocok? Ini fungsi yang kayak gini tuh sebutnya fungsi apa? polinom Pak. Kalau yang bawah, Polinom juga Pak, fungsi kuadrat. nah berarti pakai apa dong? Pakai Kalau polinom per polinom, namanya fungsi apa? Fungsi yang kita tulis polinom dibagi polinom. Itu namanya fungsi apa? hmm, bentar Pak. Pecahan dari bilangan bulat dengan bilangan bulat disebut bilangan rasional. Fungsi polinom dibagi polinom disebut fungsi rasional. Nah, kalau kita punya fungsi rasional, integralnya itu diapakan? Anda nggak hadir itu kemarin? Hadir Pak, hadir. Cuma saya bentar Hadir. lagi lihat catatan bentar Pak. Oh, ya harusnya apa? Pas kemarin itu hal yang harus Anda ingat itu adalah bahwa teknik yang kemarin itu untuk integral fungsi rasional, kemudian kita pecah jadi pecahan rasional. Ini integral fungsi rasional, teknik yang kemarin. Nah, akan tetapi derajat yang atasnya masih lebih tinggi dari derajat yang bawah. Jadi perlu kita bagi seperti yang tadi. Coba semuanya melakukan bagi CX pangkat 3 tambah 2-nya dengan bagian ekspor. Kita bagi bersama-sama X pangkat 3 tambah 2 bagi dengan bagian X kuadrat. Kita fokuskan kepada bagian yang angka tertingginya saja. Jadi sini X kuadrat, sini X pangkat 3. Perlu kita kalikan dengan apa si min X kuadrat itu agar dapat X pangkat 3? Kalikan dengan apa? Min X. Ya. Kalau kalikan dengan min X kali min X kuadrat jadi X pangkat 3. Min X kali 4 jadi min 4X. Kemudian kita kurangkan
2 dikurangi min 4, 4x tambah 2. Tapi ini derajatnya sudah lebih kecil dari derajat pembaginya. Oh, berarti udah nggak bisa dibagi lagi. Artinya apa? Artinya X pangkat 3 ditambah 2 dibagi 4 min X kuadrat itu bisa kita tuliskan sebagai ini plus sisanya masih dibagi dengan 4 min X kuadrat. Ya. Anda harus melihat ini analog dengan pembagian bulat yang biasa. Misalkan Anda bagi 27 dengan 5. Oke. Hasilnya 5, sisanya 2. Berarti 27/5 itu adalah 5 plus 2/5. Gitu ya. Jadi untuk fungsi rasional juga mirip seperti itu. Ada hasil bagi, ada sisa. Berarti kalau dibagi, hasilnya adalah hasil bagi ditambah sisa per bagi. Nah, yang ini mudah kita integralkan. Yang ini derajatnya yang atas sudah lebih kecil dari yang bawah. Kita bisa pakai pecahan parsial. Ya. Baik, coba. Jadi integral X pangkat 3 tambah 2 per 4 min X kuadrat dx sama dengan integral min X dx ditambah integral 4x tambah 2. Kok ada 4x? Oh ya, bagi 4 min X kuadrat dx. Oke, yang integral yang pertama, ya kita bisa mudah mengerjakannya jadi min setengah X kuadrat. Untuk yang kedua, kita harus tuliskan dia jadi apa? Aleta. Ya, apa kan? Ini mirip yang Iya Pak, atas. langsung pakai pecahan parsial yang dipecah dulu bawahnya. Yang Bawahnya bawahnya, dipecah dulu. yang Jadi bawahnya masih bisa difaktorkan. Jadi 2 min X kali 2 plus X. Oke. Kemudian yang atasnya, oh sorry. Kemudian ini ditulis ulang jadi apa? Langsung diubah ke yang parsialnya jadi A per 2 min X. Sama satu lagi plus B per 2 plus X. Jadi Anda lanjutkan ya. Dan selanjutnya. Kita ingin mencoba melihat apakah kita bisa segera mengenali langkah awalnya untuk bisa melanjutkan ke pengerjaan selanjutnya. Soalnya kalau kita kerjakan satu persatu akan kehabisan waktu. Oke, selanjutnya Malriza yang B diapakan? Misalkan apakah bisa? Apanya apa? Pemisalannya apa? Yang 1 tambah X bukan, Pak? Punya. Punya apa? Punya 1 tambah X. Yang membuat integral ini susah dikerjakan karena apanya? Oh, ini Pak, punya yang dalam akar. Punya apa? Punya yang akar 1 tambah X. Oke. Jadi ini yang merasionalkan. Substitusi yang merasionalkan. Dengan melakukan seperti ini, jadinya nggak ada akarnya lagi. Ya. Sehingga, nah, ini U-nya. Ya. Berarti X-nya apa?
Kok bisa? Magriza. Magriza. X-nya itu U kuadrat min 1. Oke, jadi ini dikuadratin dulu agar kita bisa dapat X-nya. Berarti dx-nya juga jadi 2UD. Nah, integral akar 1 tambah X. X. Ini apa? Kalau itu ulang dalam U? Magriza. Integral U per U U per kuadrat min 1 kuadrat min 1. 2U DU. Nah, bisa Anda lihat bahwa ini hasilnya lagi-lagi fungsi rasional. Ya. Dan untuk mengerjakannya, mungkin Anda perlu teknik integral fungsi rasional. Ini bisa dilanjutkan dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya itu akhirnya Anda harus selesaikan ya. Di ujian jangan tulis dan seterusnya juga. Oke, terima kasih. Berikutnya yang C. Nah, ini gimana nih? Ada akar X, ada akar X. Saya juga belum yakin. Ya, kira-kira pakai apa? Karena kalau kita pakai substitusi yang merasionalkan, yang satunya nggak ada akarnya, tapi yang satunya lagi masih ada akarnya. Jadi gimana dong? Oke, coba kita tuliskan ya sebagai dx per akar x kuadrat tambah x. Oke. Nah, biasanya yang ada akar-akarnya itu yang bisa kita kerjakan itu yang apa selisih kuadrat atau ya mirip-mirip begitu. Nah, sekarang bisa nggak x kuadrat tambah x kita tuliskan sebagai selisih kuadrat atau penjumlahan kuadrat. Jadi kita perlu melakukan melengkapkan kuadrat. Jadinya apa kalau kita melengkapkan kuadrat terhadap x kuadrat tambah x? Lion now. Nice and new. Kalau kita melengkapkan kuadrat terhadap x kuadrat tambah x, jadinya apa? Ya, kalaupun Anda nggak tahu tekniknya gitu, eh, melengkapkan kuadrat itu kan kurang lebih kita ingin tuliskan dia sebagai apa gitu. X tambah sesuatu ditambah sesuatu yang lain. Ya. Nah, kita bisa menganggap ini sebagai persamaan untuk nyari A dan B yang tepat. Dan ini sebagai kesamaan polinom. Agar sama, A-nya berapa? Saya tahu. A-nya 1. A-nya 1, B-nya min 2. Kalau A-nya 1, ketika dibongkar, jadinya nanti 2 kali X kali 1. Kanannya jadi 2X. Di sebelah kirinya cuma ada 1X. Ini sih Pak, apakah A-nya setengah Pak? Oh, bagaimana menurut Anda? Setengah enggak? Agar ketika dibongkar, jadinya X aja. Setengah betul enggak? Betul ya? Harus cek aja. Nah, B-nya berapa? Agar konstanta di kiri sama dengan konstanta di kanan. 1/4 ya Pak? 1/4 positif.
Negatif seperempat. Ya Pak, negatif Pak. Oke, mungkin bagusnya kita tuliskan sebagai kuadrat saja. Oke. Berarti ini jadi X tambah setengah kuadrat dikurang setengah kuadrat. Nah, ini kita nggak mau ada akarnya. Jadi gimana? Kita ingin membuat yang di dalam akar itu jadi kuadrat. Seperti tadi, identitas trigonometri apa yang mirip-mirip begitu? Sesuatu kuadrat, dikurangi sesuatu kuadrat sama dengan ini. Apa yang gitu identitas trigonometri apa? Tapi kita yang inginnya di sini variabel gitu ya. Variabel kuadrat. Ini bilangan kuadrat. Apa? Ya, opsinya kan cuma dua, identitas trigonometri yang sin kuadrat cos kuadrat dengan identitas trigonometri 1 tambah tangan kuadrat. Kira-kira yang mana yang bisa kita tuliskan sebagai variabel kuadrat dikurangi bilangan kuadrat? Apa? Tinggal dilihat. Dilihat dari sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1 sama 1 tambah tangan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X. Yang mana yang bisa ditulis ulang jadi kayak gini? Secant kuadrat X min 1, Pak. Ya, nah berarti agar si bilangannya jadi setengah kuadrat, ini mungkin biar ini kita tuliskan dalam T aja. Ini secant kuadrat T dikurang 1 sama dengan tangan kuadrat T. Ya. Kemudian Anda bandingkan dengan ini, X tambah setengah kuadrat kurang setengah kuadrat sama dengan apa? Nah, ini di sini 1, di sini setengah kuadrat. Agar si 1 ini jadi setengah kuadrat, kita apakan terhadap persamaan yang ini? Dikali dengan setengah kuadrat. Ya. Jadi kalau masing-masingnya kali setengah kuadrat, bunyinya menjadi setengah secant T kuadrat kurang setengah kuadrat sama dengan setengah tangan T kuadrat. Berarti substitusi yang cocok apa? Agar yang ini menjadi yang itu. Substitusi apa? Ya, ini agar persis ini sama dengan ini jadinya apa? X tambah setengahnya jadi apa? Setengah sektor, Pak. Setengah secant. Nah, nantinya yang ini semua bisa kita tuliskan jadi ini. Ya, bisa dinyatakan dalam T. Berarti yang perlu dinyatakan dalam T juga adalah dx. Kita hitung dx-nya. Dx-nya jadi apa? Turunan secant Secant T tan T. secant T tan T dt. Oke. Berarti integral menjadi
integral dx-nya berubah jadi setengah sekan t dt. Kemudian yang bawahnya akar dari ini. Ya, yang bawahnya jadi setengah tan t aja. Ya. Dan ini sama dengan integral sekan t. Nah, ini di tutorial nomor berapa? Ini hasilnya adalah ln sekan tambah sekan t tambah tan t. Ya, ini Anda perlu melihat sekali gimana cara melakukannya, habis itu boleh Anda hafalkan. Ya. Integral sekan t adalah ln sekan tambah tan. Kemudian, ya ubah kembali t-nya ke dalam x. Dan seterusnya. Ubah t ke x. Nah, oke. Oke, sekarang yang ini soalnya salah, ini nggak bisa, susah dikerjain kalau gini. Ini kita ganti pangkatnya pangkat 3. Ya. Oke, Anda lihat sebentar, 2 menit gitu, diapakan. Oke, diapakan? Ya memang di sini ada akar, dan dari pengalaman kita Anda boleh berpikir gimana cara ngilangin akar. Tapi pengalaman kita yang lain, kalau ada integral yang melibatkan cos dan sin aja, kita menginginkan bahwa semuanya bisa dinyatakan dalam cos atau semuanya bisa dinyatakan dalam sin. Ya. Nah, kira-kira yang mana? Nah, pengalaman kita menunjukkan juga bahwa kita harus bisa menyisihkan entah sin atau cos, sehingga sisanya semuanya pangkatnya genap. Ya, ya.
Anda bisa apa? Bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Tapi pada intinya hal yang patut dicoba adalah mencoba apakah U-nya sama dengan sin X atau U-nya sama dengan cos X. Kira-kira yang mana yang cocok? U sama dengan sin X or U sama dengan cos X? Sin X. Sin X ya. Karena DU-nya menjadi cos X dx. Oke. Sehingga si integralnya kita bisa sisihkan cos X dx-nya, pisahkan. Yang ini pangkatnya jadi pangkat 2. Ya. Nah, sekarang dalam bentuk seperti ini, kalau kita mau nyatakan semuanya dalam U, jadinya apa bunyinya ini? Integral dari cos kuadrat X-nya jadi apa? Oke, cos kuadratnya adalah 1 kurang sin kuadrat. Jadi ini 1 dikurang U kuadrat. Kemudian akar sin X-nya U pangkat setengah. Cos X dx-nya jadi DU. Ya. Dan ini bisa kita lanjutkan dan seterusnya. Ya. Pastikan yang dan seterusnya itu seperti dugaan saya bahwa Anda bisa melanjutkan. Kalau Anda bermasalah melanjutkannya, artinya Anda harus banyak catching up, ya, jangan berpuas diri. Anda berarti masih perlu untuk belajar lebih keras. Oke, yang E, ln X per X tambah ln X. Oke, gimana cara berpikirnya? Cara berpikirnya adalah kalau kita lihat ln X dan kita lihat X di bawah, mengingatkan hubungan ln X dengan siapa? Jadi kalau Anda lihat ekspresi ini dan ekspresi yang ada begini, ya, hubungan apa yang Anda ketahui yang mengaitkan kedua macam objek ini? Turunan. Turunan dari siapa adalah siapa? Turunan X adalah 1 per X. Konstan 1. Oke. Oke, kita coba pisahkan dulu biar lebih kelihatan. Oke. Nah, berarti apa yang bisa kita coba dengan fakta ini? Berarti D ln X adalah 1 X dx. Ya, dan ini kita punya 1 X dx. Oke. Jadi kalau kita misalkan U-nya sama dengan ln X, DU sama dengan 1 X dx. Sebentar, kalau U-nya sama dengan ln X, DU 1 X dx. Ini jadi DU,
Ini jadi U. Oke. Bunyinya apa? Kalau kita ubah semuanya dalam U, jadi bunyinya kayak apa? Ln X-nya jadi U. Oke. Kemudian seper X dx-nya adalah DU. Ya. Dan ini integral fungsi rasional juga. Ya. Yang meskipun ya ini bisa dituliskan kayak gini. U tambah 1 dikurang 1. Ya. Boleh kan? U itu sama dengan U ditambah 1 dikurangi 1. Jadinya integral U tambah 1 dibagi U tambah 1. 1. Oke. Nah, ini bisa Anda lanjutkan. Integral 1 adalah U. Integral 1 per U tambah 1 adalah ln nilai mutlak U tambah 1. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya yang F. Oh, oke. Tan inverse X per X kuadrat. Oke, diapakan? Anda ngelihat secara eksternal, secara global dulu, mengingat-ingat tangan inverse X sama X kuadrat itu ada hubungannya nggak? Ada nggak sesuatu ekspresi sehingga kita bisa mendapatkan ekspresi yang satu dari yang lainnya? Ya, dari pengalaman yang barusan gitu, kita lihat bahwa turunan ln X adalah super X muncul di situ ya. Oh, kita mau nyoba juga. Turunan tangan inverse X apa? Nah, sayangnya meskipun ada hubungan, meskipun mirip, tapi nggak bisa kita gunakan langsung seperti yang nomor di atas. Ya. Jadi, kalau kita berharap kayak yang di atas, harapannya ada ekspresi yang seperti ini, tapi nggak ada. Yang bawahnya X kuadrat. Ini bukan 1 tambah X kuadrat. Oke, berarti bukan yang ini jalannya. Kira-kira apa dong? Kalau integral parsial, Pak. Nah, integral parsial. Oke. Kalau integral parsial, ini kita tuliskan seperti begini. Siapa yang lebih layak jadi U-nya? Tan inverse X, Pak. Oke. Berdasarkan Euler, fungsi inverse adalah prioritas pertama jadi U. Berarti DU-nya tadi udah ditulis. DU-nya adalah 1 per 1 tambah X kuadrat dx. Kemudian dV-nya adalah X pangkat min 2 dx. Berarti V-nya berapa? Min X pangkat min 1. Ya, karena ini kalau diturunkan jadinya X pangkat min 2. Berarti berdasarkan integral parsial, U kali V, V-nya dulu ditulis boleh, in X inverse tan inverse X, dikurangi integral V du. Apa? X inverse kali 1 per 1 tambah X kuadrat dx. Ya. Jadi sama dengan min super X. Ya, mau dibiarkan X in sepakat min 1 boleh, mau ditulis super X boleh. Ini kita terus gini. Oke. Nah, si integral yang terakhir kita apakan?
Bikin yang ada konstantanya itu. Oke, jadi pakai pecahan parsial ya. Ini ditulis jadi yang penyebutnya siapa saja? Yang pertama penyebutnya X. Yang kedua, kita pastikan X kuadrat tambah 1, kalau Anda hitung diskriminannya akan negatif, nggak bisa difaktorin lagi. Jadi udah, kita tuliskan apa adanya sebagai X kuadrat tambah 1. Di atasnya X konstanta, di atasnya X kuadrat tambah 1 jadi apa? X tambah C. X tambah C. Oke. Nah, ini juga ya perlu mungkin ada sedikit apa nggak sepenuhnya gampang juga ya, tapi saya serahkan kepada Anda dan seterusnya ya. Artinya saya menganggap bahwa dari situ harusnya Anda bisa melanjutkan. Kalau Anda nggak bisa melanjutkan, ya Anda harus belajar lebih banyak. Oke, G 1/. Oke, dapatkan. Oke, kalau Anda lihat, biasanya yang ada akar-akarnya itu pangkatnya gimana? Dimisalin dulu nggak, Pak? Misalnya apa? Ya, yang U-nya itu akar itu, yang di dalam akar. Oh, Anda menggunakan pemisalan tersebut hanya ketika yang di dalamnya itu linier. Jadi pangkat X-nya itu cuma X pangkat 1. Kalau nggak linier, Anda jangan pakai substitusi U sama dengan seluruh akar itu. Nggak akan jalan. Gitu. Nah, biasanya kan yang di dalam akar-akar itu, kalau kita mau menggunakan substitusi trigonometri, ekspresinya di antara A kuadrat tambah X kuadrat, A kuadrat kurang X kuadrat, ya, X kuadrat kurang A kuadrat. Tapi yang di sini pangkatnya pangkat 4, ya. Mencurigakan. Agar dia jadi kuadrat, berarti kita substitusi X-nya sama dengan apa? Agar si X pangkat 4 itu jadi kuadrat. Atau ini mikirnya. X pangkat 4 itu apa kuadrat? X kuadrat. X kuadrat. Oke. Berarti agar dia terlihat menjadi sesuatu kuadrat, yang di dalam kurungnya akan kita beri nama. Ya. Jadi misalnya U sama dengan X kuadrat. Oke. Dari sini DU sama dengan 2X dx. Oke. Atau dx sama dengan setengah seper X du. Oh, no, we don't want this. Dx sama dengan du per 2x. Oke. Kita tulis ulang. 1 dx, jadi du per 2x dibagi x. Ingat, si x pangkat 4-nya sekarang jadi siapa? U kuadrat.
U kuadrat. Kuadrat. Oke. Nah, ini X dan X ini jadi X kuadrat. Kita dapat 1U lagi. Ya. Duanya setengahnya kita keluarkan. Kemudian X dikali X adalah U. Di DU per U. Akar 1 meter kuadrat. Nah, ini di kelas kita nggak terlalu banyak membahas. Ini itu yang second inverse. Ya. Punya tinggal digantikan lagi. Nah, gimana kalau Anda nggak ingat identitas apa turunan dari second inverse? Karena saya juga rada shaky ini second inverse itu betul ini atau akar U kuadratnya 1. Nah, Anda bisa lanjutkan dengan mengingat bahwa gimana caranya agar menghilangkan akar di situ. Kita pakai substitusi U sama dengan sin T. Ya. Jadi ini substitusinya beberapa kali. Berarti DU sama dengan cos T. T. Integralnya menjadi setengah cos T dt per U-nya sin T. Akar 1U kuadrat itu jadi akar cos kuadrat. Oke. Seperti yang saya bilang, harusnya sebetulnya nilai mutlak cos T, tapi karena T-nya dipilih pada rentang tertentu sehingga nilai cos-nya positif, kita bisa agak ceroboh dan tuliskan akar cos kuadrat itu sebagai cos aja. Sehingga cos dan cos saling dicoret, ini menjadi setengah sepersin T dt. Nah, ini juga harus bagian dari yang diingat. Ya, ini apa? Oke, ini kalau nggak salah ini. Tapi kalau lupa lagi, segala lupa kayak saya. Kalau nggak ingat, berarti gini. Eh, turunan kosekan itu apa? Min kosekan kotangan ya. Oke, jadi saya mau kalikan dengan kalau turunan kotangan apa? Min kosekan kuadrat ya. Jadi kalau kita kalikan dengan ini, min kosekan kurang Oke, ini Anda eh, nggak usah terlalu khawatir yang ini bisa diabaikan ya. Bisa diabaikan maksudnya Anda bisa mengingat integral kosekan T sebagai hafalan. Ini apa yang dilakukan di sini? Ini cuma mengalihkan dengan satu ya, karena ini kan ini dibagi ini sama dengan satu. Nah, tapi sekarang setengah min kosekan kuadrat T dikurang kosekan T kuadrat T. Setengahnya keluarin ini. Oke.
Kalau Anda ambil W itu misalkan sama dengan kosekan T tambah kotangan T. Kosekan T tambah kotangan T. Maka DW-nya persis yang di atas ini. Min kosekan kuadrat T kurang kosekan T kotangan T. T ini masih DT di sini. Berarti apa? Seluruh yang di atas ini bisa kita ganti jadi DW, seluruh yang bawah ini kita bisa ganti jadi W. Jadinya min setengah on W. Ya. Kemudian W-nya diganti dengan ini, T-nya diganti dengan ini, kemudian U-nya diganti dengan ini. Ya, ribet ya. Tapi bisa dikerjakan. Dan seterusnya. Nggak akan serumit ini sih yang muncul, akan tetapi Anda jangan berpuas diri, ini karena ini nggak akan muncul, saya nggak usah tahu. Ya. Justru Anda akan belajar itu ketika ada ketegangan antara hal yang baru yang Anda terima atau kesulitan yang Anda hadapi dengan pengetahuan Anda sekarang. Anda ingin mencari cara untuk meresolve ya, untuk membuat semuanya jadi clear kenapa begini ya. Nah, justru ketika Anda ada masalah itulah maka Anda berusaha untuk mencari koneksi antara apa yang baru dengan kemampuan Anda sekarang. Nah, kalau itu dibuat clear, maka kemampuan Anda akan naik. Gitu. Jadi jangan dihindari kesulitan. Ya. Meskipun saya bilang bahwa nggak akan sampai serumit ini, akan tetapi pengalaman Anda belajar untuk mengatasi masalah, untuk tetap tabah, gitu, mencoba berkali-kali, itulah yang sangat berguna nantinya. Integral gininya nggak perlu ya. Tapi ini kesempatan buat Anda untuk melatih grit, ya, untuk uh, being kreatif dan lain sebagainya. Itu yang Anda peroleh dari kuliah matematika sebetulnya. Bapak, saya mau tanya, Oke, Pak. boleh, boleh. Kalau X kuadratnya dimisalin cos T aja bisa nggak, Pak? Hasilnya tetap sama nggak? Karena kan satu min cos kuadrat T nanti jadinya tinggal sin kuadrat T. X kuadratnya jadi cos T, tapi nanti di atasnya, oke, kita lihat ya. Nah, seperti itu, betul. Anda harus berpikir meskipun Anda melihat suatu situasi, Anda melihat jangan-jangan pakai ini lebih mudah. Gitu, ya. 1/. Oke, usul teman Anda, X kuadrat jadi cos T, gitu. Begitu? Iya, Pak. Oke, kita lihat ya. Oke, kalau kita turunkan, 2X dx ini sama dengan min sin T dt. Oke. Nah, kita nggak punya X dx di sini. Ya, kita boleh secara kreatif aja, kita ciptakan aja. Gimana caranya agar punya X dx? Ya, kita kalikan X ke atas dan X ke bawah. X dx per X kuadrat akar 1 min X kuadrat kuadrat. Ya. X dx-nya berubah jadi min setengah sin T dt. Oke. Yang bawahnya jadi cos T, kemudian ini akar 1 kurang cos kuadrat. Oh, oke. Normalnya yang begini itu substitusinya sin, tapi nggak apa-apa. Oke.
Jadinya sama dengan min setengah sin T per cos T. Hasilnya sin T. Ya, ya, hasilnya sama juga. Oh, secant ya. Oke. Dan ini integrasi ini kayak kayak barusan juga kerjanya, membuktikannya. Ini jadinya min setengah ln secant T tambah tan T. Ya. Nah, jangan khawatir kalau misalkan penampakannya nggak terlalu sama, karena mungkin saja keduanya benar. Ya, jadi ini kan kalau dituliskan jadinya ln dari ini. Ya. Bisa aja bahwa eh, nanti turunannya berbeda, tapi ternyata sebetulnya selisih mereka konstan. Jadi ini boleh pakai. Tapi ini masih masih dilanjutkan ya, dan seterusnya. Karena kayaknya harus dikembalikan lagi ke dalam X. Boleh, tapi Anda harus pintar-pintar ya untuk membuatnya jalan. Oh, kita bahas integral terus. Oke, kayaknya cukup kita sebentar ngelihat yang L'Hopitalnya mungkin. Eh, kok nggak ada ya? Oh, berarti L'Hopitalnya udah apa? Sudah eh, tutorial yang lainnya. Mungkin yang bagus adalah ini nih, yang nomor 23. Di mana kita bisa melihat bahwa satu integral itu bisa dikerjakan dengan menggunakan banyak cara. Oke, Oke, kalau kita pakai A, substitusinya apa? Yang U-nya X pangkat 3 bukan Pak kalau seterusnya. Punya X pangkat 3, tapi kalau diturunkan kita nggak punya X kuadrat DX. Oh, itu maksudnya yang parsial Pak, yang U-nya X pangkat 3. Oh iya, kita yang A dulu. Yang A, kalau kita nyoba pakai perspektif bahwa biasanya substitusi yang jalan itu adalah fungsi yang ada di dalam. Ini cuman guidance aja ya. Kadang-kadang iya pakai yang itu, kadang-kadang enggak gitu. Oke, kalau U-nya begini, apa yang terjadi? DU sama dengan 2X dx. Oke, harapannya ada X dx-nya. Kita punyanya X pangkat 3 dx. Oke, nggak masalah. Kita pisahin aja. Di sini X kuadrat, di sini akar X kuadrat tambah 4. Di sini ada X dx. Oke. Nah, si X dx-nya jadi setengah DU. Ini jadi siapa? Kurang 4. U dikurang 4. Yang ini jadi U pangkat setengah. Oke. Kemudian batasnya diubah. Ketika X-nya 0, U-nya 4. Ketika X-nya 1, U-nya 5. Dan ini bisa dilanjutkan. Ya, karena ini bisa dikali dengan ini bisa dikali dengan ini. Jadinya hanya fungsi fungsi pangkat aja. Ya.
Oke, kalau pakai integral parsial, eh, oke, apa nih? U-nya siapa? Ya, kita bisa brainstorming aja. Misalkan, saya nggak terlalu ingin mikir, saya ingin nyoba aja. Daripada terlalu banyak pikiran, nyoba aja. Ini, misalkan. Apa yang terjadi kalau begini? Nah, kalau Anda secara innocent, secara innocent, milih begini, apa yang terjadi ketika kita ingin nyari V? Gimana? V-nya apa? Susah, ya. V-nya susah, karena kita harus mengintegralkan akar X kuadrat tambah 4. Masa kita harus punya soal integral yang baru lagi untuk bisa mendapatkan V-nya? Oke, jadi jangan yang ini. Ya. Nah, cara pandang yang lain adalah kalau biasanya kita mengerjakan integral parsial itu memilih U-nya terlebih dahulu, baru dv-nya, ya, maka kita bisa juga memilih dv-nya dulu, ya, baru apa? eh ini maksud saya, kita berharap pada si dv-nya itu ada ekspresi akar X kuadrat tambah 4. Ya. Nah, hal ini itu mungkin terjadi kalau setelah diturunkan kita dapatnya pangkat setengah, berarti sebelumnya dia pangkatnya 1 lebihnya dari sebelumnya. Jadi kita mau nyoba, mungkin si ekspresi akar X kuadrat tambah 4 itu berasal dari sesuatu yang tadinya pangkatnya 3/2. Gitu. Jadi kita nyoba P sama dengan ini. Ya. Jadi biasanya kan dv-nya dulu. Di sini kita nebak V-nya dulu. Ya. Kalau V-nya kita tebak ini, dv-nya jadi apa? Kita turunkan 3/2 X kuadrat tambah 4. Nah, lihat pangkatnya jadi pangkat setengah. Muncul ya di situ. Kemudian ada ekstra apa? Dikali dengan 2x. 2x. Jadi ini sama dengan 3x X kuadrat, akar X kuadrat tambah 4. Nah, jadi dia bilang si dv-nya itu jangan dipilih akar X kuadrat tambah 4 saja, tapi 3x dikali itu. Oke, berarti kalau dv-nya ini, U-nya siapa? Kalau ini ingin jadi U dv, U-nya adalah 1/3 X kuadrat. Ya. Sekarang kita lihat bahwa U dikali dv, dia persis sama dengan soal. Ya. Wow. Jadi DU-nya 2/3 X dx. Oke, sekarang kita bisa pakai integral parsial. Integral X pangkat 3 akar X kuadrat tambah 4 dx sama dengan U kali V 1/3 X kuadrat tambah 4 pangkat 3/2 dikurangi integral VDU.
DU-nya 2/3 X dx. Ya. Nah, yang ini bisa dikerjakan dengan substitusi, misalkan eh, P sama dengan jangan eh, Z aja. Z sama dengan X kuadrat tambah 4. Ya. Nantinya kan dz sama dengan 2x dx. Si x dx-nya muncul di sini dan muncul di situ. Ya. Jadi ini bisa dikerjakan. Kemudian substitusi trigonometri. Ini juga masih dan seterusnya ya. Anda perlu melanjutkan. Untuk substitusi trigonometri 0 sampai 1. Apa substitusinya? X sama dengan Second T. kan apa tangan? X-nya tangan. X-nya 2 tangan T ya. Karena mengingatkan kita kepada identitas trigonometri 1 ditambah tangan kuadrat. Ya. Jadi kalau masing-masing dikali 4 jadinya 4 tambah 4 tangan kuadrat. 2 tangan T. Oke. Dx-nya menjadi 2 secant kuadrat T dt. Oke, mau diubah batasnya. Ketika X-nya 0, T-nya berapa? Tangan berapa agar 0? 0. Ya. Kemudian ketika X-nya 1, tangan T sama dengan setengah. T-nya tangan inverse setengah. Tahu berapa tangan inverse setengah? Oke, X-nya berubah jadi X pangkat 3-nya jadi 8 tangan pangkat 3T. Kemudian akar X kuadrat tambah 4-nya jadi apa? Second T. Akar X kuadrat tambah 4 jadinya akar 4 secant kuadrat T. Ini 2 secant T. Dx-nya 2 secant kuadrat T sama dengan 32 tangan pangkat 3T secant kuadrat T dt. Oke. Dan ini bisa dikerjakan dengan cara kita mengubah semuanya ke dalam ekspresi secant atau semuanya ke dalam ekspresi tangan. Yang mana yang sesuai dalam situasi ini? Ya, ingat setidaknya opsinya 2. Kita mau misahin secant kuadrat T, ya, atau misahin secant tangan. Tapi ini kayaknya jalan kalau kita misahin ini. Ya, ini ketika U-nya sama dengan tangan T, ya, berarti DU sama dengan secant kuadrat T dt. Oke. Jadi ini berubah lagi ya. Jadi tangan lagi. Kok bisa begitu? Oke. Berarti kalau U-nya tangan T dan T-nya 0, berarti U-nya 0. Tangan dari tangan inverse, tangan pangkat 3
jadi U pangkat 3. Secant kuadrat DT jadi DU. Ini kita kerjakan sampai akhir. Oh, maaf, Pak. Ya. Yang second-nya itu bukannya second pangkat 3 ya, Pak? Oh iya, oke. Terima kasih. Wah, hancurlah harapan kita. Nanti kita misahinnya secant tangan. Wah, susah ini. Kalau kita pisahkan secant T tangan T DT. Oh, nggak jalan juga ini. Karena yang ini, oh, oke jalan. Ini pangkatnya kuadrat. Yang ini pangkatnya juga kuadrat. Ya. Jadi kalau kita misalin Z sama dengan secant T, Z sama dengan secant T tangan T. Kemudian eh, tangan kuadratnya adalah tangan kuadrat T itu sama dengan secant kuadrat T dikurang 1. Jadi yang ini adalah Z kuadrat min 1 karena begini. Dan ini adalah ini. Secant kuadrat jadi Z kuadrat. Kemudian yang ini adalah DZ. Nah, batasnya ini malas. Batasnya jadi dari secant 0 sampai secant tangan inverse setengah. Dan seterusnya. Ya, ini kayak latihan untuk uh, fungsi inverse trigonometri. Anda harus bisa menyederhanakan ekspresi tersebut. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ya be kreatif gitu. Ya, dan ini uh, fun kalau menurut saya. Nggak tahu Anda fun nggak buat Anda? Nah, mungkin Anda untuk latihan begini kayak nyari buku yang ada kunci jawaban di belakangnya gitu. Soal-soal integral kayak begini. Anda nyoba sendiri. Tapi kalau sama, ya ada kepuasan tersendiri. Kalau nggak sama, Anda kayak debugging. Nah, sama sebetulnya apa attitude ketika Anda ngecek apakah ada yang salah di kerjaan Anda itu sama aja dengan debugging di programming. Ya. Jadi bisa translate apa yang Anda lakukan di matematika dengan mungkin nanti profesi Anda. Ya, karena programming mungkin lebih dekat dengan apa yang Anda lakukan. Mungkin. Oke. Ada, oh kita nggak lalu ngebahas persamaan itu ya. Yang ngebahas apa? Persamaan diferensial. Ada soal tertentu yang ingin ditanyakan? Nah, ini integral apa? Soalnya lebih dari cukup untuk Anda coba kerjakan dan pasti di antara ini ada yang berhak untuk Anda tuliskan sebagai soal yang belum berhasil Anda kerjakan. Anda kerjakannya sekian lama. Kalau akhirnya bisa semua, ya, oke, good job. Terus jadinya nulis apa di situnya? Eh, kalau Anda mengerjakannya sukses setelah berapa sehari itu boleh Anda tuliskan sebagai pengganti soal yang sulit yang nggak Anda bisa selesaikan.
Eh, ya, se- biasanya saya suka apa untuk mengerjakan soal-soal sulitnya, tapi most of the time tidak diperlukan oleh sebagian besar Anda. Jadi saya sedang eh, mengurangi kebiasaan seperti itu. Jadi soal sulit lebih baik itu sebagai proyek pribadi Anda masing-masing, Anda challenge diri Anda untuk bisa apa ya setidaknya bisa mengerjakan soal yang diberikan di soal tutorial ini. Soal yang sulit di sini mungkin nggak akan muncul ya, di ujian. Kalau Anda cuman ngelihatnya ini ada di ujian atau enggak ya. Tapi kalau Anda mikirnya bahwa soal ini itu adalah kesempatan Anda buat naik level, ya Anda kerjakan juga yang sulitnya. Karena di matematik itu, meskipun soal yang sulit ini, misalkan nggak ada hubungannya dengan soal sulit di ujian, tapi karena yang dilatihnya itu adalah attitude Anda ketika bekerja, bagaimana Anda mengendalikan emosi Anda, bagaimana agar Anda tidak cepat frustasi, bagaimana Anda bisa tahan dengan kepedihan bahwa Anda nggak bisa gitu, dan Anda nyoba terus berkali-kali, itu yang akan translate ke problem apapun yang Anda kerjakan, termasuk problem Anda di ujian. Jadi soal boleh berbeda, akan tetapi attitude Anda ketika mengerjakannya itu adalah sama dengan attitude Anda ketika mengerjakan latihan soal di luar ujian. Gitu. Jadi kalau Anda gampang nyerah, ya nggak akan surprising bahwa ketika di ujian juga Anda nyerah aja gitu, nggak mau mikir dengan lebih keras gitu misalkan. Anda pokoknya asal nulis serampangan gitu, nggak dipikirkan apakah ini make sense atau tidak, dengan harapan ya mudah-mudahan ada nyerempet-nyerempet, ada dapat poin, alih-alih dapat poin malah dapat coret besar gitu misalkan. Jadi ya apa? eh, jadi Anda ketika berlatih itu berharap rewardnya bukan apakah ini nanti akan muncul di ujian atau tidak, kan, tetapi apakah kemampuan problem solving Anda naik levelnya. Gitu, ya. Oke, kalau kita mulai dari 30 ditambah jam berapa tadi? 10.15 ditambah 100 menit. 5. Oke, ada 1 menit lagi. Ada pertanyaan? Ya, mungkin kalau Anda ngerjakan yang susah-susah, nanti Anda akan ada sedikit kecewa juga. Gini aja soal yang keluar di ujiannya. Saya udah ngerjain yang aneh-aneh, gitu. Jangan kecewa, apa yang Anda lakukan tidak sia-sia tanpa Anda sadari. Seperti yang saya barusan bilang, ya. Bukan materinya yang remain, yang tetap tinggal di diri Anda, tapi beberapa sikap positif yang Anda lakukan ketika Anda mengerjakan soal itu yang tetap tinggal di diri Anda. Oke, sudah 11.55. Kita akhiri tutorial eh, hari ini. Ya, kalau Anda bingung di kesempatan tutorial kali ini, berarti itu pertanda bahwa Anda harus catch up dengan segera. Karena berikutnya akan menggelinding lebih banyak materi yang lain. Ya, Anda perlu banyak membagi waktu dan juga mengurangi distraksi yang saya tahu bagi sebagian besar Anda
sulit untuk menghindari diri dari distraksi-distraksi online. Oke, begitu aja. Terima kasih. Sampai hari besok ya. Oke. Besok itu di mana? Di ruang E ya? Mana? Saya belum pernah ke tempat yang itu karena setiap hari Rabu kita selalu kosong, selalu online ya. Oke, mungkin sampai besok. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.